Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman. Kita di segmen sebelumnya sudah mendengar kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Mas Heri, Syekh Abdul Qadir mudah sekali mematahkan. Iya, beliau seorang sufi besar ya. Iblis itu. Nah, bagaimana dengan kita ini? Nah, kita yang orang biasa, benar Mas. Sebenarnya begini, iblis itu hanya memanfaatkan aspek tertentu dalam diri kita. Maksudnya begini, dia tidak bisa murni menyesatkan orang sebenarnya, kecuali jika dalam diri kita ada sesuatu yang memang bisa dia sesatkan, atau ada bara api kejahatan lah yang dia tiup-tiup gitu ya. Ya, ya. Tanpa ada bara api itu, dia tidak bisa meniup apapun di diri kita, kurang lebih begitu. Ada kisah yang menarik di buku ini yang menggambarkan hal itu ya. Ya, silakan. Itu sangat akurat. Di sana dikisahkan ada iblis yang protes tidak ingin disalahkan atas semua kesalahan manusia. Iblis bilang, apa-apaan sih, kenapa aku selalu disalahkan gitu ya. Sini aku perlihatkan gimana caraku menggoda manusia. Jadi ketika itu ada seekor kambing yang sangat bagus, seekor domba, yang di lehernya ada tali terikat pada pasak. Domba itu lagi makan rumput gitu ya. Kemudian iblis menggoyangkan pasak itu. Digoyang-goyangkan aja gitu ya. Nggak dicabut? Nggak dicabut, digoyangkan aja. Terus kata iblis, aku hanya melakukan itu, hanya itu katanya. Hanya itu yang kulakukan. Nah, pasak itu jadi kendor ya. Kemudian nggak beberapa lama domba itu mulai menanduk-nanduk. Pasaknya lepas. Pasaknya lepas, kemudian pintu rumah sedang terbuka, di dalamnya ada cermin. Domba itu melihat bayangan dirinya sendiri dalam cermin. Domba itu berlari menyeruduk. Ke cermin itu? Ke cermin itu. Cermin itu pecah berantakan. Si ibu yang punya rumah melihat kelakuan domba itu, dan dia marah besar. Karena domba itu menghancurkan cermin warisan keluarganya. Akhirnya dengan murka dia perintahkan pembantunya untuk menyembelih kambing itu. Sampai situ suaminya pulang. Rupanya domba itu kesayangan suaminya sejak kecil, dipelihara gitu ya. Dipelihara sampai besar. Ketika sampai rumah, si suami ini melihat domba kesayangannya sudah nggak ada kepalanya. Kemudian dia marah sekali, ini kelakuan siapa? Gitu. Istrinya bilang, itu aku, karena dia menyembelih cermin warisan keluargaku. Memecahkan. Menyembelih. Benar. Ini ada, ya. Ketika suaminya pulang, dia melihat domba kesayangannya sudah tidak lagi berkepala. Dia marah sekali dan teriak, siapa yang melakukan ini terhadap domba kesayanganku? Istrinya bilang dengan membentak, aku yang melakukannya karena dombamu sudah menghancurkan cermin warisan keluargaku. Terus suaminya tambah marah, kalau begitu kau kuceraikan. Wah, gitu. Gara-gara domba. Gitu. Diceraikan, mereka bercerai, rumah tangganya rusak, dan di kalangan keluarga istrinya beredar gosip bahwa istri diceraikan hanya karena potong kambing, istilahnya gitu. Hanya karena itu. Ya. Keluarga istri marah, kemudian mengajak seluruh keluarga besar untuk menyerang keluarga suaminya. Suaminya bersiap-siap dengan segala macam senjata, dan keluarga itu akhirnya saling bertempur. Perang antar suku jadi. Perang antar suku, antar keluarga. Nah, kemudian iblis bilang, kau lihat, siapa yang salah? Yang kulakukan hanya sekedar menggoyang pasak, tanya gitu. Tapi mereka melakukan itu bukan karena aku, kata iblis begitu. Ini cerita menarik, Mas Heri. Kira-kira simbol-simbol apa saja ini yang berusaha disampaikan kepada kita? Mungkin kita perlu buka ayat untuk ini ya. Di ayat surat 38, ayat 82 dan 83 kita buka ya Mas ya. Ya, silakan. Di sana dikatakan, saya bacakan surat Shad ayat 82 dan 83. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.
kecuali ini janji iblis. Janji iblis. Iblis bersumpah di hadapan Allah, demi kemuliaanmu, aku bersumpah akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Teks Arabnya dikatakan mukhlasin. Mukhlasin. Apa artinya ikhlas? Itu hamba-hamba yang bebas dari selain Allah, dari tujuan-tujuan selain Allah. Selain Allah. Nah, pasak itu simbol bahwa kita punya andalan-andalan lain selain Allah. Ketika andalan itu digoyang-goyang oleh iblis, terjadilah itu semua gitu ya. Begitu. Iblis hanya menggelitik dalam diri kita hal-hal selain Allah segala yang bisa dia sesuatu gunakan. yang selain Allah. Iya. Begitu. Ketika kita bebas dari selain Allah, ketika kita masuk menjadi hamba yang mukhlasin, iblis tidak mampu menyentuh kita lagi sebenarnya. Karena pasak yang paling kokoh adalah Allah Ta'ala. Benar. Sahabat sekalian, kita akan lebih jauh membahas masalah godaan iblis ini di segmen berikutnya. Hanya kita mendapatkan pelajaran yang simbol yang sangat luar biasa di sini adalah bahwa yang dimanfaatkan iblis adalah apa yang ada dalam diri kita sendiri. Benar, makanya terkait dengan tujuan tasawuf, ketika kita berusaha membersihkan hati, artinya membersihkan apa yang bisa iblis gunakan semua untuk menyesatkan kita. Semua pasak itu harus kita bersihkan selain dari Allah Ta'ala. Sahabat sekalian, kita akan melanjutkan diskusi ini dengan mengkaitkannya dengan cara keberagamaan kita yang kita sudah bahas dalam episode sebelumnya, harus memasukkan dengan lengkap ketiga komponen ad-din. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.